PSSI resmi rilis jadwal pertandingan uji coba Timnas Indonesia versus Belanda. Media Italia sorot penampilan Jai Ijes setelah raih poin perdana di Liga Italia. Bikin ulah lagi, Jordi Amat diklaim pemain Timnas Malaysia. Peter Gonta bikin Jai Ijes emosi. Dipanggil Timnas Pusat, legenda Belanda kecewa misil Gres pilih Indonesia. Hadapi Bahrain, Timnas diperingatkan serangan laser supporter lawan. Tuduhan pemain naturalisasi Timnas Indonesia masih memegang paspor Belanda sampai juga ke telinga para pemain Timnas Indonesia, termasuk Jai Ijes. Ya, beberapa waktu lalu tuduhan naturalisasi Timnas Indonesia masih memegang paspor Belanda ramai dibicarakan. Hal ini bermula dari unggahan mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, di media sosial. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengakui isu tersebut juga sudah didengar oleh pemain Timnas Indonesia, termasuk rombongan diaspora. Sumarji mengatakan para pemain Timnas Indonesia sempat terpancing dengan pernyataan tersebut. Namun setelah dijelaskan, mereka bisa memahami bila isu semacam ini tidak perlu ditanggapi secara emosional. Bahkan Jai Ijes yang secara gimmick mukanya terlihat cool sampai emosi ketika mendengar pernyataan dari Peter Gonta. Sumarji kembali menjelaskan bila tidak ada embel-embel apapun, kecuali membela Timnas Indonesia buat pemain diaspora. Apalagi pemain-pemain diaspora memiliki keturunan Indonesia, sehingga mereka juga punya keterikatan emosional dengan dari mana mereka berasal. Media Italia, Tutto Venezia Sport, sanjung habis bintang Timnas Indonesia Jai Ijes usai membawa Venezia menang perdana di Liga Italia 2024-2025. Ya, pemain Timnas Indonesia itu disebut bermain tanpa celah dalam kemenangan kontra Genoa. Venezia sukses merebut kemenangan perdana musim ini usai mengalahkan Genoa 2-0 di pekan kelima Liga Italia 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Pierluigi Venzo Stadium Venice, Italia pada hari Sabtu 21 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. 2 gol tanpa balas untuk Ilagunari dicatatkan oleh Gianluca Busio pada menit 63 dan Joel Pojampolo pada menit 85. Hasil manis ini membuat Venezia naik ke peringkat 14 klasemen sementara dengan perolehan 4 poin. Dalam laga tersebut, Jai Ijes mendapatkan nilai yang lumayan tinggi dari Tutto Venezia Sport. Media Italia itu menilai Jai Ijes dengan 6,5. Pemain yang berposisi sebagai bek itu disebut tampil baik sepanjang pertandingan dan membantu Ilagunari mencetak clean sheet. Usai membawa kemenangan Venezia, nama Indonesia kian harum di Italia. Bahkan komentator sepak bola negeri Visa itu beberapa kali menyebut Jai Ijes bek asal talenta hebat dari Indonesia. Nama Jordi Amat, pemain keturunan Timnas Indonesia yang berkarir di Liga Malaysia bersama klub Johor Darul Ta'zim, baru-baru ini mencari pusat perhatian. Ya, Jordi Amat jadi perbincangan setelah diklaim sebagai pemain Timnas Malaysia. Klaim itu muncul dalam pertandingan AFC Champions League, di mana nama Jordi Amat dituliskan sebagai pemain asal Malaysia, meskipun ia sebenarnya telah membela Timnas Indonesia dengan 16 caps. Fakta bahwa Jordi Amat dicatat sebagai pemain Malaysia segera memicu reaksi dari warganet Indonesia yang mempertanyakan identitas nasional Jordi sebagai pemain Timnas Indonesia. Mereka menganggap hal ini sebagai sebuah kesalahan yang tidak dapat diterima. Legenda sepak bola Belanda Robin van Persie tengah menunjukkan kekecewaannya terkait keputusan Michel Gres yang secara mengejutkan memilih Timnas Indonesia.
Padahal pemain keturunan Indonesia tersebut berpotensi dipanggil timnas Belanda. Ya, keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Miss Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC20. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun Miss Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin Van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Saya sedikit bertanya-tanya, mengapa dia akhirnya memilih Indonesia? Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar Van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Miss Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambahnya. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik, meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. PSSI telah mengonfirmasi bahwa timnas putri Indonesia akan menghadapi timnas Belanda pada FIFA Matchday pada 25 Oktober 2024 di negeri kincir angin. Pertandingan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan timnas putri dalam menghadapi berbagai kompetisi penting. Timnas putri akan berangkat ke Jepang pada 24 September dan berada di sana sampai 21 Oktober 2024. Ujar anggota Exco PSSI Vivien Cahyani. Setelah itu mereka bertolak ke Belanda untuk menghadapi timnas Belanda pada FIFA Matchday tanggal 25 Oktober. Sebelum menghadapi timnas Belanda, timnas putri Indonesia akan memulai pemusatan latihan di Jepang pada 24 September hingga 21 Oktober 2024. Selama hampir 1 bulan di Jepang, para pemain akan diasah kemampuannya di bawah bimbingan pelatih asal Jepang, Satoru Mochizuki, yang pernah membawa timnas putri Jepang menjuarai Piala Dunia FIFA 2011 sebagai asisten pelatih. Dalam training camp tersebut, 25 pemain yang sedang berlatih di Jakarta akan bergabung dengan 3 pemain diaspora Indonesia, sehingga total menjadi 28 pemain. Selama berada di Jepang, timnas putri tidak akan menetap di satu tempat. Mereka akan berpindah-pindah ke 4 hingga 5 kota untuk menjalani latihan intensif dan berpartisipasi dalam 7 pertandingan uji coba. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Stadion Nasional Bahrain 10 Oktober 2024. Jelang laga tersebut, manajer Timnas Indonesia Sumarji turut menyoroti kelakuan supporter Bahrain yang kerap mengarahkan sinar laser ke arah pemain lawan. Kelakuan tak terpuji supporter Bahrain itu tampak terlihat jelas saat Bahrain ditumbangkan Jepang dengan skor 0-5. Melihat kondisi tersebut, Sumarji juga sudah memberitahu kepada JIJS CS untuk tetap fokus dan menjaga mental saat menghadapi Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia meraih 4 poin saat melawan Bahrain 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024 dalam PES Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Target itu untuk menjaga asa tim asuhan Sintayong dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Laga skuad Garuda julukan timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung di Bahrain National Stadium. Sementara itu, Pratama Arhan dan kolega melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia harus bermain dengan apik, meskipun memainkan 2 laga tandang.
Langkah itu agar mereka bisa membawa poin ke tanah air. Menteri BUMN itu meminta timnas Indonesia jangan menganggap remeh Bahrain dan juga Cina.